Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita doa bersama-sama dulu ya. Silahkan ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Silakan yang Ibu panggil namanya, ucapkan hadir ya. Anam hadir. Fauzan. Oke, Fauzan hadir ya. Nazifah. Oke, Nazifah hadir. Lubna hadir. Oke, Alika sakit. Baik, kita doakan bersama semoga Alika cepat sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran PAI hari ini, Ibu mau tahu dulu, masih ingat nggak pembelajaran PAI yang pekan lalu? Masih ada yang ingat? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Oke, ada yang masih ingat apa itu akhlak mahmudah? Ya, betul, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Oke, kalau akhlak mazmumah? Ya, betul sekali, akhlak mazmumah adalah akhlak kebalikan dari akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang buruk. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kuliatul khamsah, gitu ya. Nah, ini berkaitan sebenarnya dengan pembelajaran kita yang pekan lalu. Kalau pekan lalu kita belajar tentang akhlak mahmud dan akhlak mazmumah, untuk kita bisa membedakan atau bisa tahu nih, ini akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah, itu kan patokannya satu ya, apakah perbuatan tersebut melanggar syariat Islam atau tidak. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang kuliatul khamsah. Tuh. Oke, namun sebelum itu Ibu akan bertanya dulu. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, ini ada macam-macam perbuatan ya, macam-macam perbuatan. Oke, ini contohnya ini kayak korupsi gitu ya. Terus apa ini? Miras gitu ya. Coba ada yang tahu nggak kenapa sih Islam itu tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri? Perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang dalam agama Islam. Ada yang tahu kenapa? Oke, silahkan Fauzan. Kenapa? Karena merusak otak. Oke, bisa juga. Yang lainnya? Tidak sesuai dengan aturan atau norma. Oke, boleh ya. Baik. Jadi anak sekalian, kalau kemarin kita sudah belajar tentang akhlak mahmud dan mazmumah, yaitu berkaitan dengan syariat Islam, sebenarnya Allah merancang hukum Islam dengan sempurna, ya. Tujuan diterapkan atau ditetapkannya hukum Islam itu adalah untuk menolak kemudaratan dalam 5 hal. Nah, 5 hal ini disebut dengan maqasidul khamsah atau kuliyatul khamsah. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Apa itu kuliyatul khamsah atau maqasidul khamsah? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang bisa menjelaskan apa itu kuliyatul khamsah? Baik ya, kuliyatul khamsah itu terdiri dari 2 kata, al-kuliyatul dan al-khamsah. Nah, al-kuliyatul itu artinya adalah prinsip atau dasar, sedangkan al-khamsah artinya ialah 5. Maka al-kuliyatul khamsah gitu ya, pengertiannya ialah 5 prinsip dasar hukum Islam yang apabila dikerjakan itu akan memberikan kemaslahatan bagi hidup manusia, tapi jika tidak dikerjakan gitu ya, maka akan menimbulkan kefasadan atau kerusakan bagi kehidupan manusia. Nah, maqasidul khamsah atau kuliyatul khamsah itu tadi ada berapa anak-anak? Ada 5. Oke, yang pertama itu ada yang namanya hifzuddin.
Hifzuddin. Nah, Hifzuddin ini artinya gitu ya, syariat Islam itu hadir atau ada itu untuk menjaga agama Islam, untuk menjaga agama Islam itu sendiri. Nah, kenapa sih gitu ya agama Islam itu perlu dijaga? Karena agama atau din Islam itu memiliki 3 kandungan ya. Yang pertama ialah berkaitan dengan akidah seorang muslim, yang kedua berkaitan dengan ibadah gitu ya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan muamalah. Artinya gitu ya, ad-dinul Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Maka bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada hukum Islam, maka tidak akan ada yang menjaga agama itu sendiri, ya. Yang kedua, ada yang namanya hifzul aql. Ya, hifzul aql, yaitu menjaga akal. Nah, anak-anak sekalian, ya sudah tahu ya, kita semua sudah tahu bahwasannya Allah menganugerahkan kita dengan akal. Akal itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya Allah untuk mensyukuri anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut, yaitu akal. Nah, coba ada yang bisa atau ada yang mau gitu ya berbicara gitu ya. Menurut kalian bagaimana caranya untuk menjaga akal? Oke, Nazifah silakan. Ya, betul sekali. Contoh sikap kita dalam menjaga akal ialah misal semangat untuk menuntut ilmu gitu ya, menghindari segala bacaan serta tontonan yang memang itu bisa merusak akal. Termasuk tadi ya, kenapa Islam melarang kita untuk minum minuman keras? Ternyata gitu ya, minuman keras itu juga bisa merusak akal seperti itu. Oke, maqasidul khamsah atau kuliatul khamsah yang ketiga apa? Hifzul nafs gitu ya. Hifzul nafs. Nah, syariah Islam itu gitu ya, itu tujuannya adalah untuk menjaga diri manusia itu sendiri. Nah, menjaga diri di sini gitu ya bisa dengan menjaga yang berkaitan dengan jiwa ataupun kesehatan kita, dan juga menjaga rohani gitu. Nah, contohnya seperti apa? Ya, betul sekali. Contohnya seperti Islam mengatur gitu ya, mengatur makanan apa saja yang boleh kita makan, minuman apa saja yang boleh kita minum gitu ya. Karena tadi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan berakibat kepada kesehatan tubuh kita. Ketika tubuh kita sehat, maka kita akan lebih semangat dan lebih mudah juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kuliatul khamsah yang keempat apa? Yaitu hifzul an-nasl gitu ya. Hifzul an-nasl ini ialah menjaga keturunan. Nah, anak-anak semuanya gitu ya. Jadi tujuan syariat Islam itu diterapkan gitu ya, diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ialah untuk menjaga nasl, yaitu keturunan. Ya, makanya kalau Islam itu dilarang untuk berzina, karena tadi Allah itu menganjurkan kita untuk melestarikan kehidupan manusia. Gunanya untuk apa? Agar ada generasi penerus untuk memperjuangkan cita-cita agama dan juga bangsa. Maka gitu ya, tadi ketika Islam melarang untuk pacaran, ketika Islam melarang untuk berzina, maka tujuannya adalah untuk hifzul nasl, yaitu menjaga keturunan. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir ya ialah hifzul mal. Ya, hifzul mal ini gitu ya ialah menjaga harta. Ya, menjaga harta ini artinya gitu ya, artinya Islam itu mengatur bagaimana kita bisa mendapatkan harta dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai gitu ya kita mencari harta dengan cara yang buruk. Semuanya diatur dalam Islam. Misal kita tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, kita juga harus menghindari yang namanya riba. Itu semua diatur dalam Islam. Nah, ini adalah disebut dengan maqasidul khamsah atau kuliatul
khamsah. 5 prinsip dasar hukum Islam. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, Lubna silakan. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan Lubna tadi, apakah boros itu juga termasuk melanggar dari hifzul mal? Jawabannya adalah iya, betul. Karena yang namanya hifzul mal itu bukan hanya mengatur bagaimana cara kita untuk mencari harta atau mencari rezeki, tapi juga cara mengelola atau menyalurkan rezeki kita. Misal, kalau dalam Islam itu ada yang namanya zakat, sedekah. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya sebagian harta kita itu adalah milik orang lain. Mengapa dalam Islam itu gitu ya ada yang namanya hifzul mal? Ini untuk mengingatkan kita agar ketika kita memiliki sesuatu itu gitu ya, bukan hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang halal, tapi juga lebih dari itu gitu, kita bisa berpikir bagaimana harta kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga umat. Gitu ya, Luna ya. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat Luna pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang bertanya kan? Tidak ada? Sudah paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu ada gambar, ya. Di sini Ibu ada beberapa gambar. Ibu akan bagi kalian kepada beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Nanti di sini masing-masing gambar ini, ya, masing-masing gambar ini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu kalian bikin mind map. Ya, mind mapnya itu terkait dengan kalian deskripsikan ini gambar apa gitu ya, penyebab permasalahan dalam gambar ini apa, dan menurut kalian gitu ya ini baik atau tidak gitu ya, serta solusi dari Oke, Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Silakan untuk kelompok pertama, ketuanya adalah Fauzan. Silakan Fauzan, ini ya gambarnya ya. Oke. Untuk yang kedua ialah ketua kelompoknya Anam, ya. Silakan gambarnya. Oke. Untuk yang ketiga, ya, ketua kelompoknya adalah Nazifah. Silakan Nazifah. Oke. Untuk yang keempat, ketua kelompoknya adalah Lubna. Silakan Lubna. Ini gambarnya ya. Baik, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian membuat mind map gitu ya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Baik. Oke, mari kita dengarkan presentasi kelompok pertama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, jadi tadi ya, kelompok pertama dapat gambar tentang seseorang yang sedang minum minuman keras, dan itu juga termasuk melanggar hifzul akal gitu ya, karena itu bisa merusak akal. Oke, yang kedua, silakan presentasikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, untuk kelompok kedua itu tadi mempresentasikan dengan gambar orang yang sedang berdua-duaan ya, yang bukan mahram gitu ya. Dan kan dalam Islam itu tidak boleh mendekati zina ataupun berzina, dan itu termasuk pelanggaran ke dalam maqasid syariah yang hifzul nasl. Oke. Yang ketiga, silakan presentasikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Baik, untuk kelompok ketiga tadi gitu ya, ada orang yang sedang mencuri gitu ya, dan itu juga termasuk pelanggaran hifzul mal karena tidak bisa menjaga harta orang lain. Baik, untuk kelompok 4 silahkan presentasikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tadi kelompok 4 gitu ya, ada gambar tentang orang yang tentang orang yang korupsi gitu ya, dan ini juga termasuk pelanggaran hifzul mal karena korupsi itu juga termasuk mencuri harta orang lain. Oke,
Semuanya hebat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tadi ya presentasi dari semua kelompok sudah dilakukan gitu ya. Kalian semua hebat-hebat semua. Oke, sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini gitu, coba ibu tanya dulu dari teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan gambar-gambar yang sudah dipresentasikan tadi oleh teman-temannya? Oke, silakan. Anam, apa? Oke, ya betul sekali. Wah, ternyata Anam sangat tidak setuju dengan yang namanya tindakan korupsi. Ini mas calon-calon anggota KPK ya, kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita tutup pelajaran PAI kita pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Hari ini kita membahas tentang apa saja? Oke, silakan Lubna simpulkan. Ya. Oke, maqasid syariah atau 5 hal prinsip hukum Islam itu ada? Oke, ada 5. 1. Ya, hifzuddin. Yang kedua, hifzul akal. Yang ketiga, hifzul nafs. Yang keempat, hifzul nasl. Yang kelima, hifzul mal. Oke, terima kasih Lubna. Baik, anak-anak semuanya, sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, ibu ingin menyampaikan pekan depan ketika kita bertemu lagi di pelajaran PA ini gitu ya, kita akan membahas tentang sejarah dakwah penyebaran dakwah Islam di tanah Jawa. Nah, jadi silakan anak-anak ibu semuanya dibaca dulu di rumahnya gitu ya terkait materi yang akan kita bahas. Oke, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Sekian dari ibu gitu ya. Sebelum itu silakan dipimpin doa dulu oleh ketua kelas, silakan. Oke, ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.